Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Malik Mutofar sebagai dosen pengampu di mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Muhammad Rafi Al-Ghifari, dan juga ada ketiga rekan saya. Yang pertama ada Adrian Zidan, yang kedua ada Muhammad Hilman, dan yang ketiga ada Muhammad Hilvan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami untuk UAS di mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer tentang monitoring penggunaan listrik, yang mana nanti akan ada 4 pembahasan, yaitu pendahuluan dan juga studi kasus, kenapa kami mengambil judul tersebut. Yang kedua ada arsitektur, dan juga penjelasan mengenai komponen keras atau hardware-nya. Yang ketiga ada kode program dan juga simulasi walkthrough-nya. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada platform cloud dan juga kesimpulannya. Kenapa kami mengambil judul monitoring penggunaan listrik ini? Karena proyek ini kami angkat dalam sebuah masalah sederhana, yaitu pemborosan energi listrik yang seringkali kita tidak sadar berapa banyak listrik yang digunakan untuk perangkat di rumah. Di sini kami hanya memantau 3 ruangan saja, yaitu ada ruangan tamu, dapur, dan juga kamar. Karena itu, melihat adanya kebutuhan untuk sebuah sistem pemantauan yang dapat memberikan informasi konsumsi listrik secara real time, tujuan dari kami membahas studi kasus ini yang pertama itu adalah memonitoring pengguna secara real time dan juga meningkatkan efisiensi sistem dengan mengadopsi arsitektur edge dan juga cloud, di mana data itu diproses sebagian perangkat di edge-nya. Dan manfaatnya kami harapkan dari sistem ini adalah untuk mengedukasi pengguna tentang pola konsumsi mereka terhadap listrik dan membantu menghemat energi, lalu menawarkan solusi yang efisien untuk memonitoring energi listrik agar tidak boros. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Adrian Jidan tentang penjelasan arsitektur sistem dan hardware-nya. Terima kasih Kang Gipar. Sekarang saya Adrian Jidan Ramadan akan menjelaskan tentang arsitektur sistem serta komponen hardware yang digunakan. Oke, di sini ada yang namanya ESP32 yang berfungsi sebagai otak dari sistem. ESP32 ini bertugas membaca data dari sensor, memprosesnya, menyalakan LED atau buzzer jika diperlukan, dan mengirim data ke cloud. Di sini juga ada 3 potentiometer yang digunakan untuk mensimulasikan sensor arus, jadi nilai dari potentiometer dianggap sebagai konsumsi energi yang terbaca. Di sini juga ada LCD yang menampilkan data pemakaian energi secara real time langsung di perangkat lokal, misalnya nilai arus dan status peringatannya berapa. Oke, di sini juga ada 3 LED ya, LED hijau dan kuning dan merah yang akan menyala saat konsumsi energi mencapai konsumsi tertentu. Lalu di sini juga ada buzzer yang memberikan peringatan suara ketika sistem mendekati konsumsi energi berlebih. Semua komponen ini dihubungkan dengan pin-pin pada ESP32 sesuai logika program yang akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kang Adrian. Selanjutnya saya Muhammad Hilman Fahmi akan menjelaskan terkait kode dan juga simulasi dari proyek yang telah kami buat. Baik, selanjutnya untuk penjelasan kode dan simulasi akan dijelaskan secara singkat saja. Di sini untuk simulasinya kami menggunakan Walkthrough dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini ada beberapa library yang kami gunakan, yaitu library agar dapat terhubung ke Wi-Fi, library agar dapat mengirimkan MQTT message, dan library agar dapat menggunakan hardware LCD. Selanjutnya ada konfigurasi untuk Wi-Fi, konfigurasi agar dapat terhubung ke cloud service dengan MQTT, konfigurasi terkait sistem seperti hubungan ke sensor, kapasitas maksimal, dan nilai awalnya. Lalu di sini ada variabel awal yang digunakan untuk konfigurasi Wi-Fi, MQTT, dan juga LCD. Selanjutnya di bawah ada setup Wi-Fi yang digunakan untuk men-setup dari konektivitas ESP32 ini ke Wi-Fi-nya dari server Walkthrough. Lalu ada function reconnect yang digunakan untuk konfigurasi pengiriman MQTT message ke cloud service-nya nanti. Lalu ada function setup yang digunakan ketika program pertama kali dijalankan. Di sini akan mengset pin-pin seperti pin LED dan output-nya nanti, dan juga mengsetup terkait si LCD-nya ini. Setup Wi-Fi dan juga setup si MQTT-nya. Lalu ada function loop, di mana ini tuh inti dari program yang akan dibuat, di mana function loop ini tuh adalah kode yang akan dijalankan secara berulang.
Dan isi dari function loop ini itu ada terkait input maupun output program yang sudah kami buat. Seperti input dari sensor yang akan diterima dan juga outputnya itu berupa apa. Outputnya itu juga dapat berupa lampu nyala LED yang berbeda dan juga suara buzzer. Dan di sini juga ada tambahan, pada function loop ini terdapat proses pengiriman data ke MQTT-nya nanti. Proses pengiriman data ini seperti yang sudah dibilang sebelumnya menggunakan MQTT dan di sini data yang dikirim itu berupa JSON pada variabel payload. Di sini dapat dilihat data yang dikirimnya itu ada daya ruang tamu, daya kamar, daya dapur, dan total daya yang digunakan. Lalu datanya akan dikirimkan ke Thingsboard via MQTT Message Broker. Selanjutnya ke simulasi akan saya jalankan dulu programnya. Nah, seperti yang bisa dilihat, pada awal menjalankan program, terdapat tulisan monitoring listrik inisialisasi, lalu ada tampilan defaultnya, di mana di sini menampilkan total watt yang digunakan, statusnya, lalu daya per masing-masing ruangan. Di sini misalkan saya meningkatkan penggunaan daya di ruangan pertama. Statusnya masih aman, dan daya total yang digunakan itu 131, sama seperti daya yang digunakan pada ruangan pertama. Lalu misalkan saya menggunakan daya pada ruangan kedua, statusnya masih aman, total dayanya berubah, dan ada penambahan daya pada ruangan kedua. Lalu ketika saya menggunakan pada ruangan ketiga, di sini statusnya masih sama dan daya pada ruangan 3 berubah. Di sini jika saya menambahkan daya pada ruangan pertama, di sini bisa dilihat jika statusnya itu waspada dan totalnya itu mencapai 900 watt. Dan di sini pada ruangan pertama daya yang digunakan itu 404. Dan lampu LED-nya juga berubah dari yang awalnya itu menyala warna hijau, sekarang yang menyala itu warna kuning. Dan sekarang kan saya coba jika menggunakan daya maksimal atau sampai ke level yang bahaya. Di sini buzzer akan menyala dengan sangat nyaring. Seperti yang dapat dilihat sebelumnya, levelnya itu berubah dan lampu yang menyala itu berwarna merah ditambah dengan suara buzzer yang sangat nyaring. Mungkin sekian untuk penjelasan kode dan simulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait cloud service-nya. Baik, terima kasih untuk Kang Hilman yang telah menjelaskan sisi kode dan bagian simulasi program. Saya Hilvan Yadisnata di sini akan menjelaskan bagian terakhir yaitu dari sisi cloud computing. Di sini kami menggunakan Thingsboard sebagai platform IoT cloud kami. Thingsboard berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan yang terpenting memvisualisasikan data yang dikirim oleh ESP32. Proses pengiriman datanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari ESP32 yang sudah terhubung ke Wi-Fi akan mengirimkan data atau nilai daya listrik menggunakan protokol MQTT atau HTTP. Protokol ini sangat ringan dan efisien sehingga cocok untuk perangkat IoT. Kemudian, Thingsboard menerima data ini dan menampilkannya di dashboard yang sudah kami siapkan. Berikut saya akan mensimulasikan bagaimana simulasi pengiriman data dari ESP32 ke Thingsboard. Seperti yang Anda lihat di layar, ini merupakan kondisi awal dari dashboard monitoring kami. Data dari simulasi walkway tadi ditampilkan secara real-time di sini dalam bentuk grafik dari gauge meter. Kita bisa melihat riwayat pemakaian listrik dari waktu ke waktu dan memantaunya dari mana saja selama terhubung ke internet. Platform ini juga dapat dikonfigurasi untuk mengirim notifikasi jika konsumsi daya melebihi batas. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berdasarkan kesimpulan yang tadi kelompok kami jelaskan, implementasi sistem monitoring konsumsi energi listrik berbasis arsitektur edge dan code ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu memantau penggunaan daya listrik dari setiap ruangan secara real-time dengan menggunakan microcontroller ESP32 dan juga sensor arus. Data yang diperoleh juga kemudian dikirimkan secara periodik ke platform cloud, sehingga pengguna dapat mengakses informasi konsumsi energi dari jarak jauh melebihi dashboard yang disediakan. Dengan adanya pengolahan data ini di sisi edge sebelum dikirim ke cloud, arsitektur yang digunakan memberikan efisiensi dan kecepatan dalam proses monitoring. Secara keseluruhan, sistem ini berpotensi membantu pengguna dalam meningkatkan kesadaran terhadap konsumsi energi dan juga mendukung upaya penghematan energi di lingkungan rumah dengan ramah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Muhammad Rafi Al-Ghifari, perwakilan dari kelompok 6, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.